kami hidup bukan untuk diri kami. Kalau kami diberkati bukan untuk diri kami. Kalau kami mengalami namanya proses peninggian daripada Tuhan, bukan semata untuk kami Tuhan, tapi untuk menggenapkan rencana-Mu yang mulia melalui hidup kami. Melalui hidup kami Kau memakai kami Tuhan, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, berikan kami roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Sebab kebenaran firman-Mu yang kami mengerti itu yang memerdekakan kami Tuhan. Sehingga pada waktu kami melakukan firman-Mu bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena firman-Mu memberikan pengertian, Kau bukakan. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami ketahui itu memerdekakan kami. Sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Karena hati kami Kau singkapkan, pikiran kami Kau singkapkan. Dan Tuhan memperingan, mempermudah pada waktu kami melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan. Berikan juga roh pewahyuan lebih lagi untuk bisa menyampaikan dengan sederhana yang bisa diterima anak-anak-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita memang perlu meminta kepada Tuhan itu kita ini diwahyukan. Firman Tuhan itu diwahyukan, dibukakan. Karena firman Tuhan berkata seperti tadi ketika saya berdoa, kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan itu akan memerdekakan kita. Mau diomongi selama apapun, mau dikasih tahu sebagus apapun, Bapak Ibu Saudara. Yang ngomongi mungkin sehebat apapun, tapi kalau tidak dibuka oleh Tuhan, tidak mengerti. Hidupnya tetap sama, ngerti tapi di pengetahuan, belum sampai ke dalam roh, belum sampai ke dalam batin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus itu sudah menyentuh, membuka akan mata batin kita mengerti, kita celing, celing. Jadi pada waktu firman itu diingatkan, kita akan bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, temanya adalah tepat sasaran. Ya, ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Diklik aja ke bawah gitu ya. Bisa tolong dibantu mungkin. Klik lagi. Anak panah ke bawah. Oke, next. Next. Ya. Terus. Iya ini. Iya, Mima masih sambil belajar ya. Oke, stop. Kita akan baca di 1 Korintus 9 ayat 26 Bapak Ibu Saudara. Ayatnya ini 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi diibaratkan kekristenan itu seperti petinju. Di mana petinju itu pada waktu memukul itu tidak sembarangan. Petinju itu memukul itu tepat sasaran. Ketika memukul lawannya, itu tidak asal-asalan. Bawahnya terjemahan lain di FAYH, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Saya berjuang untuk menang. Saya tidak berlaku seperti seorang petinju yang memukul-mukul angin atau berayal-ayal. Jadi kita diibaratkan petinju itu tidak memukul angin. Mau sekuat apapun, tapi kalau memukul angin itu namanya sia-sia. Itu hanya menghabiskan energi saja, tidak tepat sasaran. Terjemahan Alkitab mudah dibaca, bawahnya kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku berlari dengan sekuat tenagaku untuk mencapai tujuan. Aku meninju sekuat tenaga dan tidak asal meninju. Bapak Ibu Saudara.
Jadi yang saya ingin bagikan tentang petinju bukan pelarinya. Seorang petinju dikatakan supaya telak, tepat sasaran, dan yang dipukul itu langsung KO. Itu pada waktu memukulnya ini mesti sekuat tenaga. Makanya mereka dilatih untuk betul-betul otot tangannya ini kuat, bahunya kuat pada waktu memukul, menghajar itu betul-betul dengan sekuat tenaga. Kalau bisa sekali pukulan lawannya KO. Sekuat tenaga dan kemudian dikatakan ya tidak asal meninju. Jadi tidak begini, pokoknya asal yang penting aku meninju, tidak. Petinju yang betul-betul petinju, dia akan memukul dengan sekuat tenaga dan tidak asal-asalan. Nah, kekristenan itu Bapak Ibu Saudara tadi dikatakan seperti petinju. Next ya. Jadi tidak sembarangan memukul. Ya. Terus mungkin ada yang bantu ya Mima biar cepat waktunya. Karena ini waktunya semakin diperpendek ya. Ya. Kekristenan itu seperti petinju ya, sekuat tenaga. Jadi yang ingin Tuhan sampaikan bahwa kalau ikut Yesus itu Bapak Ibu Saudara, itu mesti sekuat tenaga. Kalau ikut Yesus itu segenap hidup kita. Kalau ikut Yesus itu all out. Kalau ikut Yesus itu jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh. Kalau ikut Yesus itu jangan namanya setengah hati atau suam-suam. Kalau ikut Yesus itu sekalian, sekuat tenaga, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalian basah, sekalian nyemplung, sekalian panas. Jangan suam-suam, apalagi dingin. Ini kekristenan hari-hari Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara. Engkau, saya, kalau mau percaya Yesus itu harus sekuat tenaga, sungguh-sungguh tidak kompromi. Jadi betul-betul kita berkata, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku, segenap kekuatanku, semuanya Tuhan aku berikan kepadamu. Sampai dikatakan di Wahyu, kalau orang itu hidup kudus makin kudus. Kalau orang itu berlaku cemar biar cemar aja. Tidak usah setengah-setengah. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk kita percaya Yesus, habisan istilahnya gitu. Sungguh-sungguh all out, segenap kekuatan, segenap hati, segenap jiwa, segenap perasaan, segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi tidak asal-asalan menjadi orang Kristen. Hidupnya tidak sembarangan menjadi orang Kristen. Hidupnya tidak asal memukul. Ya. Hidupnya tidak sekarap sendiri. Kalau kita sudah mencemplungkan diri, kita percaya Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita harus sungguh-sungguh all out. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak abu-abu, tidak suam-suam. Tapi dengan segenap hati. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi all out itu berbicara apa pagi ini Tuhan katakan. Kalau kamu hidup percaya Yesus, yang kau kejar itu adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kok bekerja apapun. Tidak semua harus jadi hamba Tuhan. Memang jangan semua jadi hamba Tuhan. Sebab kita harus mempengaruhi dunia ini. Engkau jadi pelajar, engkau jadi mahasiswa, engkau jadi pekerja kantor, pabrik, kepala sekolah, guru, apapun itu. Kejar yang namanya hidup itu berkenan di hadapan Tuhan. All out, sungguh-sungguh, hidup tidak sembarangan. Jadi guru tidak sembarangan dan asal-asalan. Jadi karyawan tidak sembarangan. Jadi mahasiswa, jadi pelajar tidak sembarangan. Engkau harus mengerti, hidupku jadi apapun, aku harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi suami yang jadi-jadian.
Jangan jadi suami yang asal jadi suami. Sudah bersyukur punya istri. Hidupmu sembarangan. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Jadi istri asal-asalan, yang penting aku udah punya suami. Aku sudah punya anak. Tetapi hidupmu asal-asalan sembarangan. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kau saat ini duduk dan berdiri dalam posisi apapun, all out dengan Tuhan, dengan sekuat tenaga seperti memukul dengan sekuat tenaga. Aku mau belajar dan terus belajar. Aku mau tujuan dalam hidupku, yaitu hidup yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita mesti itu yang kita kejar. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Siapapun kita, dari jabatan tertinggi maupun sampai tidak punya jabatan, dari terkaya bahkan sampai tidak punya kekayaan yang melimpah, itu yang harus kita kejar. Kalau kita hidup itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, mengejar hati yang menyukakan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, yang saya rasakan hari-hari ini, Tuhan itu ingin memurnikan gereja di tempat ini. Ini ayat yang saya sampaikan waktu ibadah pemberangkatan jenazah Bapak Budi. Tapi pada waktu saya merenungkan kembali, Tuhan mau mulai belokkan. Tidak seperti yang saya bagikan di sana. Tuhan itu mau menyucikan, menguduskan gerejanya itu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sampai mungkin yang jarang dikupas ketika khotbah. Mungkin dikupas dalam seminar-seminar. Itu Tuhan urusi. Sebab Tuhan berkata gini, engkau harus ngerti nak, engkau harus tahu. Setan itu buat celah, buat cara apapun untuk menghancurkan gerejanya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kuasa kegelapan itu banyak sekali disebar keluar. Dengan adanya COVID ini, setan itu merajalela. Dia menaburkan roh ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kebekuan. Dan segala macam itu ada di luar di jalan-jalan. Dan Bapak Ibu Saudara, setan pun juga ingin bermain lewat pintu belakang. Dan ini yang seringkali gereja tidak sadari. Seperti Daud ketika dia ingin membantu Raja Filistin menyerang Saul pada waktu itu. Tetapi pegawai-pegawai Raja Filistin berkata, jangan, nanti kalau nyerang Saul nanti balik nyerang kita loh. Gek nanti Daud jadi akhirnya berpihak pada Saul. Pada waktu meskipun Daud juga agak marah juga, aku ini sudah mau mengabdi kok disuruh pulang. Pada waktu pulang, keluarganya diculik. Dibawa oleh orang-orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, harta benda, istri, anak-anaknya, itu namanya kotanya tuh bisa sepi. Karena orang Amalek itu menyerang dari belakang. Pada waktu mereka bersiap bertempur di depan, di belakang itu juga Amalek itu siap menghabisi Daud, istri dan anak-anaknya. Demikian juga sementara orang fokus di luar. Sementara orang fokus mengusir setan-setan yang ada di luar. Roh intimidasi, roh ketakutan, roh kematian, roh apapun kegelapan. Kita juga harus waspada. Iblis itu juga mencari pintu belakang untuk melemahkan gereja Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan. Terutama orang-orang yang melayani. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat berikutnya, bawahnya. Ini yang kita akan belajar. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di atas tadi kita belajar bahwa hidup kita ini mesti berkenan di hadapan Tuhan. Nah, berkenannya itu bagaimana? Salah satunya Tuhan singkapkan pagi hari ini. Kalau engkau ingin berkenan di hadapanku, engkau harus tahu bahwa aku memanggil engkau bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bawahnya 1 Tesalonika 4 ayat 3. Di sini dikatakan, bawahnya tadi, saya bacakan saja 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah ini, Bapak Ibu Saudara, setan itu sedang dikeluarkan dengan sangat banyak. Supaya masuk ke gereja Tuhan. Dengan roh yang namanya percabulan. Sementara orang sibuk ngurusi di luar. Ya,
orang kadangkala lengah dengan yang namanya percabulan. Percabulan ini Bapak Ibu Saudara, itu melanda semua orang. Baik anak kecil, anak remaja, anak dewasa, sudah menikah atau belum menikah, baik laki-laki, baik wanita, baik siapapun. Setan ini punya cara, setan ini punya rencana untuk melemahkan, menghancurkan anak-anak Tuhan melalui yang namanya percabulan. Setan ini mengatur strategi. Bawahnya ya, sudah ya. Setan itu mengatur strategi untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sekarang orang itu sepertinya itu dikungkung di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah kesempatan daripada si jahat. Untuk apa? Untuk menaburkan yang namanya roh percabulan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan itu sama juga dengan perzinahan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu membedakan antara percabulan dan perzinahan. Kalau perzinahan itu sesuatu tindakan asusila ya yang tindakan seksual itu yang sudah menikah. Jadi kalau orang sudah menikah kemudian dia melakukan itu, berbuat itu kepada orang lain atau pasangan orang lain, itu perzinahan. Kalau orang itu belum menikah itu namanya percabulan. Itu istilah yang membedakan antara percabulan dan perzinahan. Tapi intinya sama, pikiran yang cabul, pikiran yang kotor. Setan itu hari-hari bermain di area situ Bapak Ibu Saudara. Untuk memberikan yang namanya pikiran kotor, pikiran cabul. Ya, makanya kita harus peka dan segera sadar akan pekerjaan daripada kuasa kegelapan ini. Next. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. Lagi, klik lagi. Kita akan baca bersama-sama. Ini dosa percabulan. Kita akan baca supaya kita juga sambil belajar ya. 1, 2, 3. Sebab Allah ingin supaya saudara menjadi suci dan murni dan menjauhi dosa percabulan. Sehingga setiap orang di antara saudara menikah dalam kesucian dan kehormatan, bukan dengan keinginan hawa nafsu seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan jalan-jalannya. Ini terjemahan FIA. Firman Tuhan berkata ini untuk peringatan anak-anak muda. Hai anak-anak remaja, hai anak-anak pemuda, engkau yang belum menikah, dengar baik-baik. Di sini dikatakan sebab Allah ingin supaya saudara menjadi suci dan murni dan menjauhi dosa percabulan, sehingga setiap orang di antara saudara menikah dalam kesucian dan kehormatan. Anak-anak pemuda remaja sekarang dirusak dengan yang namanya percabulan. Dirusak dengan yang namanya perzinahan, pikiran kotor. Mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan. Dan hari Tuhan berkata kepada gereja Tuhan, anak-anak muda, engkau yang belum menikah dan engkau yang akan menikah, hormati kesucian ketika engkau memasuki pemberkatan nikah kudus. Jangan seperti orang kafir, jangan seperti orang dunia yang menganggap seks bebas itu adalah sebuah hal bahkan membanggakan. Kalau sudah tidak virgin itu kok malah bangga. Kita sebagai gereja harus peka. Kita sebagai gereja harus tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Masukilah pernikahanmu itu dengan kekudusan, dengan kesucian dan dengan namanya kemurnian. Jangan seperti orang kafir, jangan seperti orang yang tidak percaya Yesus. Dengan keinginan hawa nafsu, mereka tidak menghormati sebuah hubungan pertemanan, persahabatan, atau hubungan relationship berpacaran. Dan ini Bapak Ibu Saudara masuk juga ke gereja Tuhan. Anak-anak muda engkau harus hati-hati. Firman Tuhan berkata jauhi. Jadi roh perzinahan itu tidak ditengking. Ya, tidak ditengking tapi kita tetap di situ, harus jauh. Jadi engkau harus tahu media-media apa saja yang membuat roh percabulan itu muncul. Engkau harus menjauhi. Engkau harus menjauhi tempat-tempat sepi. Engkau harus menjauhi berduaan hanya berdua. Engkau harus menjauhi pacaran di dalam kamar. Engkau harus menjauhi. Itu
harus muncul dari kesadaran. Mengapa? Yang di blok oren itu dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dalam hidup kita itu ada roh kudus, roh suci. Kekudusan itu ada dalam hidup kita. Jauhi percabulan, hai anak-anak muda. Belajarlah terus ya berpacaran itu dengan kekudusan. Kalau engkau tahu kalau pergi ke sana buat engkau jatuh, jangan ke sana. Kita harus menjauhi. Kita jangan tetap di situ sambil berbahasa roh. Tetap saja jatuh. Harus dijauhi pertemanan, pergaulan yang membuat engkau jatuh. Yang mereka mungkin berkata, enggak apa-apa namanya pacaran ya begitu. Jauhi pergaulan yang merusak hidupmu untuk tidak menjaga kesucian. Ini bagi orang-orang yang muda yang belum menikah. Sebab ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 4 ayat 6 yang sebelah kanan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah juga berkehendak supaya dalam hal ini saudara jangan berlaku serong dengan mengambil istri orang lain. Sebab Allah akan menghukum saudara dengan hebat seperti dahulu dengan tegas telah kami katakan. Yang tadi ini untuk yang belum menikah, jauhi percabulan, hidup dalam kekudusan, memasuki pernikahan dengan kesucian, kemurnian, bukan seperti orang kafir. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Tidak ada istri itu yang sempurna itu bisa klop dengan kita, suami istri tidak ada. Pasti ada yang menyakitkan, pasti ada yang mengecewakan, pasti ada yang masih ada 1, 2 itu yang tidak serak. Kalau tidak serak, tidak cocok itu bagus. Supaya kita yang belajar untuk mencocokkan, kita belajar untuk menutupi kelemahan pasangan kita. Supaya kita lebih banyak datang kepada Tuhan. Ini kadangkala menjadi celah. Pada waktu pandemi seperti ini, ingat masa lalu. Biasanya pacarnya lama tidak pernah komen, komen di Facebook, komen di WA. Temannya sekolah minggu yang dulu belum ada rasa, karena ngelihat mungkin sekarang kok kita sudah bekerja, sudah punya penghasilan, tambah cantik atau tambah ganteng, mulai masuk. Hati-hati firman Tuhan berkata, saudara jangan berlaku serong. Mungkin engkau masih di dekat istrimu atau suamimu, tapi hatimu serong dengan wanita atau pria lain. Itu sudah merupakan perzinahan. Ketika hatimu sudah mulai serong, condong. Apalagi Bapak Ibu Saudara, sampai hal yang jauh. Yang sudah berkeluarga. Meskipun pasanganmu mengecewakan engkau. Tapi itu bukan merupakan sebagai alasan untuk melegalkan engkau serong kepada orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kadangkala pasangannya itu juga fine-fine aja loh. Daud pada waktu berzina dengan Batseba, emang istrinya ngapain? Menang kalem, istrinya kan juga sudah banyak juga tuh Daud. Emang istrinya enggak pernah melayani, emang istrinya enggak pernah ngapain, enggak pernah. Tapi Daud lihat kesempatan tuh, lihat istri orang cantik. Jatuhlah Daud. Jadi kadangkala kalau ada suami atau istri selingkuh kemudian nyalahkan pasangannya, itu belum tentu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun memang pasanganmu mungkin enggak baik atau enggak bagus, tapi itu tidak bisa sebagai alasan untuk kau menyalahkan dia dan hatimu serong kepada pria atau wanita lain. Karena roh takut akan Allah itu harus ada pada kita. Daud mengalami proses yang tidak enak pada masa kecilnya. Tapi dia tidak menyalahkan keadaan. Dia bisa gini, orang tuaku tidak memperhatikan aku. Aku mau jadi orang yang liar, aku jadi orang pemberontak. Tidak. Daud memilih semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan lembah air mata digantikan lembah yang bermata air. Kesepian yang Daud alami sebagai kesempatan untuk dia membangun intimacy with God. Kalau suamimu kurang memperhatikan engkau, istrimu kurang memperhatikan engkau, waktunya engkau intim dengan Tuhan lebih lagi. Bukan sebagai alasan untuk kau berkata karena papa begini, karena mama begitu, tidak baik, tidak setia, jahat sama aku. Maka jangan salahkan aku kalau hatiku mulai serong. Itu orang yang bebal. Itu orang yang menganggap dirinya benar. Kalau kita takut akan Allah,
Sekalipun bahkan ada kesempatan di depan mata, kita akan menentukan syarat pada mata kita. No, tidak. Sebab ada Roh Kudus dalam hidupku. Yang ku kejar adalah perkenanan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jauhi percabulan. Aku mengendaki kekudusanmu. Aku merindukan kekhususan hatimu itu kepadaku. Dipisahkan, yang namanya kudus itu dipisahkan. Tidak seperti orang dunia, tidak seperti orang kafir. Suami dan istri, waspadalah. Ini masa pandemi, setan itu masuk ke situ. Yang mungkin kita anggap ada apa-apa. Hanya berteman, ya oke kalau berteman. Tapi kalau sudah mulai nyerempet-nyerempet. Bapak Ibu Saudara. Sudah mulai serong ke kanan, serong ke kiri. Teralalalalalalala. Masa lalu bahkan Ani berkata gini, seandainya ya kamu belum menikah atau gini, seandainya misalkan suatu hari suamimu atau istrimu sudah meninggal, aku akan masih tetap menantimu. Itu kan sudah kebablasan itu. Kalau ada orang ngomong sama gitu, stop! Jangan pernah ngomong tentang masa lalu dan jangan pernah mengandai-andai. Hidup itu realita, hidup itu sekarang. Bapak Ibu Saudara, kita memang mesti strong. Ini karena setannya itu kalau dikasih kesempatan itu akan terus ngejar kita. Kita harus kejar kekudusan, kita harus kejar Allah, kita harus kejar hidup berkenan di hadapan Allah. Semua itu bisa. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa ini, Bapak Ibu Saudara. Sudahlah. Mau orang tua, orang muda, laki-laki, wanita sudah menikah, tidak menikah. Mau orang diurapi sekalipun. Kalau dia buka kesempatan bisa jatuh. Sebab tidak ada orang yang bisa menebak pikiran manusia. Tidak ada orang yang bisa melihat. Bapak Ibu melihat saya senyum-senyum. Siapa tahu pikiran saya kotor. Atau Bapak Ibu melihat orang lain kayaknya ya tidak apa-apa. Siapa tahu hatinya, pikirannya juga kotor, tidak ada yang tahu. Itulah dosa yang tersembunyi yang orang tidak tahu. Makanya setan ingin bermain di area itu untuk melemahkan dan memadamkan cinta kita ini kepada Tuhan. Yang sudah menikah, hati-hati. Suatu hari ada orang yang gonta-ganti pasangan. Setelah ini. Terus ada yang tanya gini, Bu, yang paling mana yang paling cocok? Gini loh, yang paling cocok itu kalau 10 itu dijadikan 1 baru cocok katanya dia. Karena setiap orang itu yang lemah di sini, di situ ada. Yang dari situ di situ. Manusia itu begitu. Dan tidak ada Bapak Ibu Saudara. Mau seganteng, serohani, sepengurapan apapun. Tetap saja Tuhan izinkan kok untuk memproses kita sebagai istri atau suaminya. Supaya apa? Kita belajar menerima, mengasihi tanpa syarat. Mengampuni, mencintai seperti Allah mencintai. Supaya kita bergantung kepada Tuhan lebih lagi. Tidak dapat kasih dari suami, dapat kasih yang lebih daripada Tuhan. Tidak dapat cinta daripada istri, mendapat cinta yang lebih lagi daripada Tuhan. Amin. Kita perlu waspada yang sudah suami atau istri. Next bawahnya. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi memuliakan Allah itu tidak hanya rohnya, tidak hanya jiwanya. Tapi segenap tubuh kita persembahkan sebagai senjata kebenaran. Dari pikiran, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Itu sebagai senjata kebenaran yang dipakai Tuhan. Tidak hanya aku mengasihi Tuhan tapi rohnya. Tetapi harus terlihat dari perbuatannya. Di sini dikatakan bawahnya. Jadi tadi yang pertama, jauhi. Percabulan itu harus dijauhi. Deket-deket sama dia kok jadi itu ya, jauhi. Dia kok kayaknya kok warningnya kok seperti ngarah-ngarah ke situ. Ya sudah, dibatasi. Ya, kemudian apa? Perzinahan, percabulan itu merusak diri sendiri. Kalau dosa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu mencuri, berbohong, mengkhianati atau kita ini menipu, itu bisa merusak orang lain. Ya, tapi kalau perzinahan, percabulan itu merusak diri sendiri. Ya, karena itu seperti ada yat adiktif itu loh, ada ketagihan, ada kecanduan, pikirannya selalu kotor. Jadi pikirannya itu selalu ngarahnya ke situ, akhirnya apa? Perbuatannya kotor. Terus
secara kesehatan waktu saya baca, bagian depan otak itu bisa mengecil. Padahal otak itu yang bagian depan itu memiliki peran penting dalam tubuh yang membuat perbedaan manusia dengan binatang. Bapak Ibu Saudara, jadi nafsu yang rendah. Kalau kita itu diisi dengan perzinahan, percabulan itu, maaf ya, ini penelitian loh. Tuh kalau dilihat itu otaknya bagian depan tuh sudah mulai mengecil. Padahal itu yang untuk membedakan antara apa tadi, manusia dengan hewan. Merusak diri sendiri menjadi kurang fokus, menjadi emosi, marah, malu, shock. Gambar diri itu rusak, merasa tidak layak. Tiap kali datang tidak layak, gambar dirinya rusak, tertuduh. Kemudian nanti ilfeel, insecure atau apalagi Bapak Saudara. Ketemu sama orang jadi minder karena aku tuh pikiranku seperti itu, hidupku seperti itu. Ya, perzinahan dan percabulan itu merusak diri sendiri. Tidak ada yang namanya perzinahan, percabulan membuat semakin bahagia, sejahtera, haleluya. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau engkau tahu ujungnya itu sesuatu yang tidak enak, jangan diteruskan. Langsung cut. Aku mau menjauhi percabulan. Kalau engkau saat ini sedang berpacaran dengan seorang, perbaiki cara engkau berpacaran. Sebab engkau itu adalah bait Roh Kudus. Kalau engkau punya suami atau istri, jangan berlaku serong, setialah pada pasanganmu. Sejak pada masa mudamu sampai maut itu memisahkan engkau. Dikatakan tadi bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah bait Allah di mana Allah itu tinggal dalam hidup kita. Kalau begitu kita ini cenderungnya mesti berbuat apa yang kudus. Nah, next ya. Langsung ditampilkan aja semuanya. Untuk mengingat kembali bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita baca Matius 5 ayat 28. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kalau secara hukum, kalau tidak kedapatan berzina secara mata itu belum berzina. Baru ngobrol misalkan gitu, oh tidak kedapatan. Tapi secara roh Bapak Ibu Saudara, hukum Tuhan. Itu kalau pikirannya saja memandang wanita atau memandang pria lawan jenis, kemudian sudah mulai ada menginginkan, ya maksudnya sudah pikiran udah kemana-mana, sudah cabul kotor, itu sudah merupakan perzinahan di dalam hati. Dan Tuhan ingin semakin menyucikan dan menguduskan gerejanya di akhir zaman. Ini sebenarnya sesuatu yang menggembirakan loh Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semakin disucikan, dikuduskan, kita mau semakin dimurnikan. Sampai ke hati-hati diurusi, sampai ke pikiran-pikiran diurusi. Bukan hanya tentang chatting saja atau telepon atau perkataan saja. Tapi dari hati itu tidak ada yang tahu. Itu Tuhan ngurusi. Berarti Tuhan tuh mengasihi kita, mengasihi gerejanya. Untuk membersihkan, dipreteli semua kerak-kerak. Sanga itu harus dipisahkan dari perak. Yang kecil-kecil yang orang lain tidak apa-apa, kok aku tidak apa-apa. Kita semakin diruncingkan. Kita mau Tuhan semakin disucikan, dikuduskan. Sampai didapati Tuhan itu tidak bercacat dan celah ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti bahwa karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Tadi sekuat tenaga Tuhan aku mau hidup dengan engkau. Sekuat tenaga dalam arti all out. Aku mau menjauhi percabulan. Kalau ada pikiran kotor, langsung Tuhan aku ingat, aku ini bait Allah. Di mana roh Allah itu tinggal. Yang terakhir bawahnya. Bagaimana kita ini menang terhadap dosa percabulan atau perzinahan ini. Yang pertama tadi, yang pertama kita belajar, kita ini perlu ada namanya disiplin rohani. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Disiplin rohani itu sangat penting. Saat teduh setiap pagi itu sangat penting. Baca Alkitab disiplin itu sangat amat penting. Beribadah seperti ini disiplin itu sangat amat penting. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu kita datang kepada Tuhan, itu pembaruan akal budi itu Tuhan kerjakan. Pada waktu kita disiplin membaca merenungkan firman, itu dibersihkan terus. Karena apa yang kita lakukan itu lahir daripada apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita kudus, maka perkataan kita kudus, tindakan kita kudus, perbuatan kita akan kudus. Karena pikiran kita diperbarui dari hari ke sehari dengan kebenaran firman Tuhan. Ini tidak bisa ditawar. Kalau engkau bolong-bolong meskipun kau pelayan Tuhan,
tidak disiplin rohani, engkau bisa jatuh. Saya juga bisa jatuh kok Bapak Ibu. Tidak ada yang kebal. Kalau kita ini tidak mendisiplin hidup kita dengan sesuatu yang rohani. Disiplin rohani itu sangat amat penting sekali. Yang kedua, ya kalau kita mau menang atas dosa percabulan, jangan melakukan pembiaran. Jangan dibiarkan. Pikiran itu jangan dibiarkan berkembang. Hubungan itu jangan dibiarkan berkembang. Seperti rubah-rubah yang kecil di perkebunan anggur itu jangan gini. Cilik wae kok. Rapopo. Bapak Ibu. Kalau rubah itu yang serangga kecil itu dibiarin kalau dia udah ngelumpuk. Ratusan, ribuan rubah itu bisa menghancurkan kebun pohon anggur yang siap panen bahkan. Jangan abaikan perkara yang kecil, enggak apa-apa. Hanya nonton mungkin Bapak sudah ada, sekarang kan ada itu ya, kita itu sebenarnya mau lihat di Facebook itu kan watch gitu ya. Kita mungkin hanya mau lihat American Idol, bawahnya kok maaf ya, sudah mulai ada gambar gitu, cuplian sinetron apa, cuplian film mana. Itu tuh jangan pembiaran, wah jajal tak klik, no Bapak. Jangan, kau harus tahu, aku bait Roh Kudus. Itu ora penting, tidak penting buat hidupku. Itu justru akan membuat aku kecanduan, ingin tahu yang lain. Jangan melakukan pembiaran. Mazmur 119 ayat 60 berkata, kita baca 1, 2, 3. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Bersegera. Kok ini tidak beres? Bersegera Bapak Ibu Saudara. Pikiran kok kotor, langsung bersegera pegang. Aku baik Allah, aku baik suci, aku mau kejar kekudusan. Ini setan ini yang membuat sarang, ingin membuat sarang dalam pikiranku. Sementara orang berperang pada roh ketakutan, setannya masuk ke gereja Tuhan. Supaya apa? Menggerogoti pikiran dengan percabulan dan perzinahan. Kita harus peka. Kita jangan berlambat-lambat, kita bersegera memegang firman. Aku menentukan syarat bagi mataku dan hatiku. Aku tidak mau enyah dalam nama Yesus Kristus. Aku sudah mati, hidupku sudah mati, aku sudah hidup baru di dalam Tuhan. Benih dosa sudah pergi, yang ada adalah benih ilahi. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ingin menang atas dosa percabulan atau perzinahan, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 1, kita akan baca ya, dari terjemahan TB dulu. 1, 2, 3, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terjemahannya FIYH itu lebih jelas ya. Saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Hiduplah dipimpin Roh Kudus, selalu melibatkan Tuhan. Anak muda sebelum kau pacaran, libatkan Tuhan. Tuhan sudah waktunya belum? Semua itu akan indah kok pada waktunya Bapak Saudara. Semua akan indah pada waktunya. Bertanya, melibatkan Tuhan. Tuhan pikiran kok begini, ngomong dengan Tuhan. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Tidak membiarkan kita terus berbuat salah. Dikatakan bahwa hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Ketemu orang kok seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Ketemu orang kok seperti ini. Ada bapak-bapak yang sudah biasa ya. Bolehkah Bu saya panggil Dek? Saya berkata jangan. Saya sudah ibu-ibu ya, jangan dipanggil Dek. Ya panggil Bu atau panggil Mbak. Kita harus, Tuhan tuh perlu, saya harus gimana ngomong apa? Jangan pembiaran tadi. Dan juga harus peka dengan tuntunan. Kalau udah nyerempet-nyerempet dan itu kita tahu itu bukan Tuhan. Kita harus rela dipimpin Roh Kudus. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, itu harus kedagingan kita itu harus dihancurkan. Kalau ada orang yang memperhatikan, kan biasanya senang. Tapi kalau udah tahu dipimpin Roh Kudus, ini enggak bener. Ini stop, ini jangan. Belajar untuk namanya peka dengan pimpinan
Roh Kudus. Dia akan ngajari kita kemana kita pergi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan, bagaimana kita membalas orang, bagaimana kita berbicara kepada orang. Hiduplah dipimpin Roh Kudus, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab hidupmu bukan milikmu lagi. Jangan gini, kepengen ke sana langsung ke sana. Tanya dulu sama Tuhan, kepengen berbuat begini, berbuat gini. Wah ini kok asik ini langsung tak balesi, langsung begini begitu. Libatkan Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus. Maka di sini dikatakan bahwa maka Tuhan ya tidak akan membiarkanmu. Dengan demikian saudara tidak akan terus menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Karena pada waktu kita dipimpin Roh Kudus, maka itu berlawanan dengan keinginan daging. Kalau ingin menang Bapak Ibu Saudara, tadi semakin disucikan, dikuduskan, hidup all out dengan Tuhan. Urusi tentang perzinan, percabulan yang ada di sini-sini. Orang tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, siapapun tidak tahu, orang tua tidak tahu. Tapi Tuhan kalau saat dibicara mengurusi gereja Tuhan. Semua gereja itu pasti ada Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Tesalonika, jemaat di Korintus, jemaat di Kolose, jemaat di Filipi. Semua jemaat ada seperti itu. Semua gereja. Karena setan itu punya strategi untuk ingin menghancurkan anak-anak Tuhan melalui dosa yang satu ini. Tapi biar saya berdoa, kita menang sebab kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus tinggal dalam hidupku dan aku mau mengejar kekudusan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita datang pada Tuhan. Pemain musik, WL Singer. Kita akan naikkan Ukirkan Aku. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama datang pada Tuhan. Makasih Tuhan. Kudus, tak bercacat celah bagi Rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai persembahan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa ku lebih dalam untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam segenap kehendak dan rencanamu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ukirkan. Ukirkan aku di dalam tanganmu, meteraikanku di dalam hatimu. Bawalah aku ke ruang pesamu di hadiratmu. Merupakan doa kita di hadapan Tuhan, hidup kudus dan tak bercacat. Kudus, tak bercacat celah. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hatimu dan pikiranmu saat ini. Sebab Tuhan ingin berurusan dengan engkau secara pribadi. Minta ampun kepada Tuhan kalau ada percabulan, ketidakkudusan di dalam hati dan pikiranmu dan jiwamu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan.
firman ini disampaikan karena Tuhan mengasihi gereja di tempat ini. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, nikmati perjamuan kudus dengan cara yang layak, dengan cara yang berkenan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan, nak, ada sesuatu yang tidak beres hari-hari ini, akhir-akhir ini, hatimu atau pikiranmu atau perbuatanmu, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan sangat besar kasihnya Dia mengampuni. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kau yang mau meresponi firman Tuhan, kau yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidupku maksimal untuk Engkau. Aku mau dengan sekuat tenaga seluruh hidupku Tuhan, segenap hidupku. Aku mau Tuhan, tujuanmu dalam hidupku, Engkau menghendaki kekudusan itu terjadi, aku mau. Bapak Ibu Saudara, kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kau secara pribadi. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang dorong-dorong, tapi keluar dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Kau berkata, aku mau Tuhan meresponi firman. Aku mau Tuhan mengejar kekudusan. Aku mau disucikan, dikuduskan seperti yang Kau inginkan Tuhan. Aku mau Tuhan, kami mau, gerejamu mau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, segala praktek-praktek iblis mulai ditelanjangi. Sebab supaya hilang kuasanya atas gereja Tuhan di tempat ini. Semua praktek-praktek percabulan, perzinahan, baik dalam jiwa, baik dalam pikiran ataupun perbuatan, semuanya ditutup, semua celah ditutup di dalam nama Yesus Kristus. Biar ada kekudusan, biar ada kemurnian, sebab bait Roh Kudus itu kami, di mana Engkau yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia